selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Syafaati Suryo, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah minibus dan mobil polisi menabrak rumah warga di Bangkalan, Jawa Timur. Tabrakan terjadi akibat minibus kabur dari lokasi saat didekati petugas patroli. Pagar tembok dan beranda rumah warga di Desa Buneh, Kabupaten Bangkalan ini hancur berantakan usai dihantam 3 mobil sekaligus Sabtu dini hari. 2 diantaranya adalah mobil milik patroli Jalan Raya PJR Jatim 8 Suramadu. Sebelumnya petugas patroli melihat sebuah kendaraan roda 4 melaju mencurigakan dan tak stabil dari arah utara menuju Surabaya. Saat didekati, pengemudi mobil malah tancap gas hingga terjadi kejar-kejaran. Salah satu mobil patroli berhasil menyalip untuk mengadang. Pengemudi mobil pelaku pun tiba-tiba oleng dan menabrak mobil patroli di depannya. Ketiga kendaraan dalam kondisi kecepatan tinggi ini pun sama-sama hilang kendali hingga menghantam pagar tembok rumah warga di pinggir jalan dan masuk ke halaman serta beranda rumah tersebut. Dari dalam mobil pelaku ditemukan tumpukan kardus berisi rokok ilegal atau tanpa cukai. Kayak bunyi benturan keras, itu agak bunyi baru kayak ada benturan keras. Kita keluar belum bisa lihat apa-apa karena debunya. Polisi pun mengamankan 3 orang yang diketahui warga Bangkalan. Sementara insiden ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian setempat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga stres, sapi kurban di Lamongan, Jawa Timur mengamuk dan menendang seorang warga hingga terpental. Iya, sementara itu seekor sapi milik warga di Palembang, Sumatera Selatan menerobos masuk minimarket hingga menabrak sepeda motor pengunjung. Sapi kurban yang hendak disembelih dan diduga stres, mengamuk serta menendang seorang warga hingga terpental di Kecamatan Gelaga, Lamongan, Jawa Timur. Usai menendang, sapi tersebut kabur hingga sejumlah warga harus berlari mengejar. Kondisi sapi yang sudah lelah membuatnya berhasil ditangkap warga di area persawahan. Karena sulitnya membawa sapi ke masjid tempat penyembelihan, warga pun terpaksa menyembelih sapi itu di sawah. Karena habis dilempar tali itu, terus mungkin kaget ya. Tapi sejak pagi itu matanya sudah kayak orang marah gitu loh. Khawatir warga kira kejadian tersebut. Ya baru terjadi kali ini. Min sapi masih itu angin nah. Min. Sapi masih itu angin nah. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, seekor sapi kurban milik warga lepas dan menerobos masuk ke dalam minimarket. Pengunjung yang panik pun bergegas keluar menyelamatkan diri. Meski isi dalam minimarket tidak ada kerusakan, namun terdapat sepeda motor milik pengunjung yang ditabrak sapi itu hingga rusak. Sapi akhirnya berhasil ditangkap warga setelah pemilik sapi mengamankan dengan menggunakan tali. Dari tim liputan iNews melaporkan. Sapi bantuan Presiden Prabowo untuk Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya disembelih pada Sabtu pagi. Penyembelihan hewan kurban sapi jenis simental Presiden Prabowo ini berjalan lancar. Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto seberat 845 kg disembelih di halaman Masjid Al-Muhajirin pemerintah kota Surabaya pada hari kedua Idul Adha, Sabtu pagi. Penyembelihan hewan kurban ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Sekitar 5 orang petugas membantu proses pemotongan sapi kurban Presiden Prabowo.
Sapi kurban Prabowo yang diberi nama Bruno ini merupakan sapi jenis simental dengan bobot 845 kg yang diternak oleh Rojo Koyo Farm yang berada di Pakal, Surabaya. Dan hari ini kita melakukan penyembelihan di Masjid Muhajirin. Ada salah satunya adalah sapi yang dikurbankan oleh Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan penyembelihan sapi hewan kurban Pak Presiden dan berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah diparingi kemudahan oleh Gusti Allah ketika melakukan penyembelihan hewan kurban. Dan nanti daging setelah kami lakukan pemotongan, maka dilakukan pembagian kepada yang berhak yang sudah mendapatkan kupon yang sudah diberikan oleh Masjid Muhajirin untuk warga yang memang berhak untuk menerima hewan kurban ini. Pada Lebaran Idul Adha tahun ini, Pemkot Surabaya menyembelih sebanyak 91 ekor sapi kurban. 9 ekor disembelih di Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya dan yang lainnya diberikan kepada sejumlah masjid di kota Surabaya dan dibagikan kepada warga sekitar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, demi daging kurban, ribuan warga di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur rela antre hujan-hujanan. Daging kurban dibagikan kepada 5.000 warga sekitar. Ribuan warga rela antre di tengah guyuran hujan untuk mendapatkan sekantong plastik daging kurban di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta pada Sabtu sore. Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur memotong 27 ekor sapi dan 13 kambing, melebihi target awal hingga membuat warga antusias untuk mendapatkan daging kurban. Pihak Pasar Induk pun mengapresiasi masyarakat yang menyumbangkan hewan kurban dan menumbuhkan semangat saling berbagi. 27 ekor sapi hari ini dan ditambah dengan 13 ekor kambing. Ini adalah bukti ketakwaan, ya bukti nyata ketakwaan para pedagang dan masyarakat yang ada di sini terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Daging kurban ini akan dibagikan ke 5.070 warga sekitar Kramat Jati dan pedagang Pasar Induk. Pendistribusian daging akan dilakukan secara teliti agar seluruh warga sekitar menerima daging kurban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan warga berdesakan mengantre pembagian daging kurban di Masjid Sultan Agung, Tangerang, Banten. Warga tak sabar karena sudah mengantre lama untuk mendapatkan hewan kurban. Ratusan warga yang mayoritas ibu-ibu ini sampai berteriak histeris saat berdesakan mendapatkan daging kurban di Masjid Sultan Agung, Cibodas, Kota Tangerang kemarin. Warga tak sabar karena sudah mengantre lama di pintu gerbang masjid. Petugas Satpol PP dan Polsek Jatiuwung tak bisa berbuat apa-apa saat warga menerobos pengamanan petugas. Panitia sebenarnya sudah menjadwalkan pembagian hewan kurban pada siang hari. Namun sebagian warga sudah datang sejak pagi karena takut kehabisan daging. Sebenarnya itu cuma ngantri biasa tiap tahun yang datang itu ngantri. Cuma ngantri tapi mereka takut ada bagian tapi semua kebagian. Tapi saat ini kondisi aman ya Pak? Kondisi aman. Banyaknya warga yang datang membuat panitia terpaksa mengurangi berat kantong daging agar semua warga kebagian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ribuan warga antusias berebut gunungan hasil bumi dalam gerebek besar di Yogyakarta. Warga percaya dan berharap mendapat berkah dan rezeki di Hari Raya Idul Adha. Warga berebut 5 buah gunungan dari total 7 gunungan yang dibagikan para abdi dalam keraton di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Warga sudah menunggu sejak pagi hingga siang hari langsung merebutkan gunungan yang terbuat dari hasil bumi tersebut. Tradisi tahunan ini percaya warga dapat memberikan keberkahan dan rezeki jika ikut berebut di ritual gerebek besar di Hari Raya Idul Adha. Karena apa Bu? Ya kan kepercayaan toh Pak, kalau orang sini dapat kayak gini nanti berkah, misalnya dapat panjang ya kacang panjang ya nanti umumnya
buktinya panjang gitu aja. Terus ini buat disimpan. Disimpan. Kenapa Bu? Supaya apa Bu? Supaya dengan sejahtera memang berkah dari keraton. Dari kantor. Oh, Ibu udah sering ikut ini Bu? Iya. Udah sering setiap Iya. ada gerbek itu Bu? Iya. Tradisi gerbek besar diawali dengan keluarnya peleton prajurit keraton lengkap dengan berbagai macam persenjataannya, termasuk pasukan gajah dan pasukan berkuda. 5 buah gunungan selanjutnya dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sementara 2 buah gunungan yang lain dibawa ke Kepatihan dan Kadipaten Puro Pakualaman. Berebut gunungan hingga kini diyakini melambangkan kemakmuran bagi warga Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Pemirsa, mobil seorang dokter wanita di Medan, Sumatera Utara dihentikan paksa sejumlah debt collector viral di media sosial. 4 pelaku telah ditangkap, namun polisi dituntut gelar olah TKP. Ini pemakai mobil bodong. Sebuah kejadian viral di Medan, Sumatera Utara melibatkan debt collector dan seorang dokter. Seorang dokter umum, Lia Prasela, mengalami serangan dari 10 debt collector saat melintas di Jalan Puri. Mereka mengklaim berasal dari leasing dan berusaha menarik mobil Lia. Namun Lia mengatakan bahwa mobil tersebut sudah lunas dan bukan milik mereka. Pasca viral, polisi menangkap 4 pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Keempat pelaku menjadi tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Medan terhadap 4 orang pelaku dengan modus 365 atau pencurian dengan kekerasan, subsidi 368, ya, melakukan ancaman kekerasan untuk menguasai barang milik orang lain. Penahanan 4 debt collector ditanggapi kuasa hukum para pelaku, Lonsar Sihombing, yang menceritakan kronologi versi kliennya. Lonsar meminta polisi melakukan rekonstruksi olah TKP. Mohon dilakukan pengolahan TKP di depan Polsek Medan Kota. Kami ulangi, mohon dilakukan cek dan pengolahan TKP dan membuat berita acara pemeriksaan di TKP ini dan rekonstruksi di TKP ini dengan menghadirkan para pihak, baik tersangka Badia Simarmata dengan 3 orang kawannya, dengan wanita pelapor Dr. LP. Longsar menambahkan mobil yang dikemudikan Dr. Lia merupakan target operasi karena menunggak pembayaran sejak tahun 2017. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham dan Adi Palapa, Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek pabrik miras oplosan di Bogor, Jawa Barat. 5 orang diringkus, sejumlah barang bukti pun disita. Satreskrim Polresta Bogor Kota menggerebek sebuah pabrik minuman keras oplosan di kawasan Cilebut Timur, Kabupaten Bogor, Sabtu siang. Di pabrik yang sudah beroperasi 2 tahun ini, aparat pun menemukan 160 dirigen miras jenis Q yang siap diedarkan ke warung yang ada di wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Selain itu, petugas juga mendapati berbagai alat produksi serta ribuan botol air mineral yang menjadi kemasan miras jenis Q ini. Turut diamankan 5 tersangka yang terdiri dari pemilik pabrik miras hingga para karyawan. Dari pemeriksaan sementara, petugas omset pabrik miras ini bisa mencapai keuntungan sebesar 6 juta rupiah per harinya. Penggerebekan pabrik minuman keras oplosan di wilayah kawasan Cilebut Timur, Kabupaten Bogor. Adapun barang bukti yang disita yaitu berupa kurang lebih